Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Syukur kembali kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita memuji memuliakan Dia. Kita mau meninggikan Dia pada pagi hari ini. Kita mau naikkan pujian kita, penyembahan kita. Kita mau meninggikan Dia saat pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau katakan, dimuliakan, ditinggikan, sebab Dia yang layak dimuliakan dan ditinggikan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Jaku dimuliakan, haleluya, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Raja kami, Kau Jaku dengan sungguh-sungguh dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, sebab Kau Raja kami, Kau Raja aku yang bertahan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi Yesus Tuhan, kasih. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari kita bersembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak. Sebab Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami masih menikmati Tuhan kesehatan, kekuatan, kemampuan daripada Tuhan. Tiba saatnya kami pagi hari ini Tuhan mempersiapkan diri kami untuk kami dapat memuji, memuliakan Tuhan saat pagi hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau memberikan hikmat setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama memuji nama Tuhan pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap umat-Mu dimanapun saja mereka berada saat ini. Engkau yang memimpin dan menyertai ya Tuhan ibadah kami saat pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Saat pagi hari ini kita masih ada, diberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan. Segala pujian dan syukur kita mau naikkan kepada Tuhan. Kita mau katakan segala puji, syukur hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau siapkan pagi hari ini. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan menguatkan kita. Setiap yang ada, jemaat Tuhan yang ada saat pagi hari ini. Kita boleh mengingat setiap kasih Tuhan. Kita boleh mengingat setiap kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan bagi kita semua. Kita mau angkat pujian, kita mau katakan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ingat kasih-Nya, ingatlah kebaikan-Nya. Ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, dan anugerah-Nya yang sudah menyelamatkan saya dan saudara. Selamatkanku sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit. Kasih setia Allah pada kita. Besar, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya. Haleluya. Ingat
besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa. Dia puaskan hasratku. Amin. Besar kasih Allah pada kita, besar kasih Allah. Setiap kami Tuhan tidak lupakan setiap kasih-Mu. Biar setiap kami tidak lupakan setiap kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik. Terlalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami akan diberikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah benih firman itu boleh bertumbuh di dalam hidup kami, hati kami, tertanam ya Tuhan. Meteraikan setiap benih firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memimpin menyertai hamba-Mu, otoritas hamba-Mu, otoritas Allah bekerja bagi hamba-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasai setiap tutur kata lidah hamba-Mu. Biar hamba-Mu dapat menyampaikan rahasia firman-Mu ya Tuhan, rahasia hati Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Beri pendengaran yang baik untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap belenggu-belenggu yang ingin lemahkan kami dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar Roh Tuhan boleh bekerja bagi kami saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita akan mempelajari di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai yang ke-9.
Saya akan bacakan 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Puji nama Tuhan. Pada saat ini melalui firman Tuhan yang telah kita baca, kita bisa mempelajari, ya, sama-sama belajar bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan hendaklah, ya, kita semua itu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, di sini dikatakan hendaklah kamu semua seia sekata. Sebagai sesama anak-anak Tuhan, kita harusnya memiliki suatu kata sepakat, ya. Kita seia sekata, ya, tentang iman kita, ya, tentang firman Tuhan, tentang iman kita, percaya kita pada Tuhan. Kita harus seia sekata dalam kehidupan kerohanian kita. Kita harus seia sekata yang tentunya berdasarkan atau berlandaskan pada firman Tuhan. Ya, kemudian dikatakan lagi seperasaan, ya. Misalnya kita sedih, kita juga turut merasakan kesedihan orang-orang itu. Saat kita orang-orang itu bersuka cita pun kita bisa, ya, sama-sama merasakan seperasaan, ya. Kita mau bisa mengerti, ya, bagaimana perasaan saudara kita. Apakah dia sedang senang, sedang susah, sedang apa saja yang dihadapi, permasalahan, sedang menghadapi masalah yang berat. Kita harus bisa merasakan, ya, seperasaan. Kemudian dikatakan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, ya. Pada dasarnya bahwa firman Tuhan, ya, seperti yang kita tahu bahwa hukum yang terutama dan yang pertama adalah dikatakan adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Demikian juga selanjutnya dikatakan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, di dalam 1 Petrus 3 ini kita setelah melihat bagaimana kasih itu, ya, bisa kita praktekkan, ya. Kita seia sekata dalam iman kita, seperasaan, turut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita, kemudian mengasihi saudara-saudara kita, kemudian penyayang dan rendah hati, ya. Kita rendah hati kepada siapa saja, ya. Bahkan firman Tuhan mengatakan hendaklah kita saling mendahului untuk memberi hormat, ya. Menghormati orang itu kita menunjukkan rendah hati, kerendahan hatian kita, ya. Nah, kemudian di ayat 9 ini yang diajarkan, ya, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dikatakan diajarkan dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya firman Tuhan berkata hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat, ya. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17, di sana dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Di ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Nah, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Jangan membalas caci maki dengan caci maki. Ini adalah yang diajarkan bagi kita orang-orang yang percaya, ya. Secara kalau kita baca, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, enak, ya, orang yang melakukan kejahatan seperti itu, yang mencaci maki kita, enak dia. Kenapa enak? Dibalas dengan berkat, ya, dibalas dengan kebaikan.
tidak dikutuk, tidak dibalas dengan kejahatan. Tapi ingat, kembali di dalam Roma 12 ayat 19 saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ya, ternyata saudaraku, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan, bukan haknya kita. Ya, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, itu adalah haknya Tuhan. Dikatakan, kita diajarkan bahwa kita balasnya dengan kebaikan, ya. Kita balasnya dengan berkat. Ya. Kembali di Roma tadi juga berkata di dalam ayat 20, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Nah, luar biasa yang diajarkan ini, ya. Orang yang jahat kok dibalas dengan kebaikan. Musuh kita kok diberikan makan kalau dia lapar. Jika dia haus kok diberikan minum. Ya. Ya. Ini kembali lagi pada dasar pertama tadi bahwa Tuhan memberikan suatu hukum yang pertama dan utama, yaitu mengasihi Tuhan Allah. Kemudian yang kedua adalah mengasihi sesama kita manusia. Nah, jika kita tidak memiliki kasih ini, ya tentunya tidak akan bisa kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Ya, tidak akan bisa kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan ajarkan bagi kita. Nah, di ayat selanjutnya, di ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari pendamaian dan berusaha mendapatkannya. Di ayat 10 dalam 1 Petrus 3 ini kita melihat dalam kehidupan kita, ya, bila kita mau mencintai hidup, dikatakan di ayat 10, bila kita mau menikmati hidup kita, ya, dengan damai, ya, dan memiliki umur yang panjang, dikatakan mau melihat hari-hari yang baik, ya. Hari demi hari, berarti kan ada esok, ya. Jadi umur kita bertambah, ya, bertambah terus, ya. Yang mau menikmati, mencintai hidup, menikmati hidup, yang mau mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, yang mau mendapatkan berkat kehidupan hari demi hari, mendapatkan umur panjang, sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, dikatakan bahwa kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat, bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu, harus menjauhi yang jahat, ya. Itu yang diajarkan, ya. Saudara bisa bayangkan, jika kita tidak menjaga lidah kita terhadap yang jahat, kita memakai bibir kita menipu orang, kita melakukan kejahatan, ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana kehidupan kita, ya. Tentunya itu orang tidak bisa mencintai hidup, ya, tidak bisa menikmati hidupnya. Kenapa? Karena mau kemana-mana takut ketemu dengan orang yang saya jauh. Kalau mau ke sana nanti ketemu sama orang yang saya jahatin. Mau ke sini nanti ketemu orang yang saya tipu, ya. Takut, ya. Sehingga dalam kehidupannya penuh dengan rasa ketakutan, ya. Dia tidak bisa menikmati kehidupan ini, ya. Tentunya kita tidak mau seperti itu, kan, ya. Kita ingin menikmati hidup kita, kita ingin mencintai hidup kita ingin memperoleh hari-hari yang baik,
kita bisa melihat hari-hari ke depan yang baik. Kalau kita menjadi orang-orang yang terus melakukan tipu daya, menjadi orang yang jahat, ya, kita tidak akan menikmati kehidupan kita ini. Ya, kita terkurung dengan hal-hal yang kita lakukan. Kita tidak bisa bergerak. Kita seperti mengisolasi diri kita sendiri. Ya, di dalam ayat yang ke-12 di sana berkata, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, kita melihat di sini bahwa mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar yang melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang melakukan apa yang Tuhan ajarkan adalah disebut sebagai orang-orang benar. Ya, orang-orang yang takut akan Tuhan adalah orang-orang benar. Ya, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Jadi saat kita menghadapi segala sesuatu, ya, bahkan kejahatan-kejahatan, caci maki dari orang, Tuhan melihat kita. Tuhan tahu itu, ya. Tuhan melihat kita, melindungi kita, menjaga kita. Saat kita minta tolong, Tuhan mendengarkan, ya. Karena apa? Karena Anda adalah orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, ya. Orang-orang yang benar di hadapan Tuhan, mata Tuhan tertuju pada mereka itu, dan telinganya dikatakan kepada permohonan mereka yang minta tolong, ya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, ya. Jika orang ini menjadi orang-orang yang tidak mau bertobat, ya, orang-orang yang tidak mau minta ampun kepada Tuhan, tentunya ada kebinasaan kekal, ya. Tetapi karena Allah itu adalah kasih, ya. Kalau orang tersebut mau bertobat, mau berbalik dari perbuatan-perbuatan yang jahat, ya, tentunya dia akan diampuni. Manusia yang belum mengenal Tuhan, ya, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang ditentang oleh Tuhan akan menerima keselamatan, akan menerima pengampunan apabila mereka mau bertobat. Ya, tidak ada yang susah bagi Tuhan. Ya, dosa merah kirmisi pun dapat dibuat menjadi putih seperti salju. Ya, asalkan ada pertobatan, ya, dalam kehidupan orang. Mau percaya pada Tuhan yang sangat mengasihi umat manusia, ya. Karena begitu besar kasih Allah sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, ya. Dan tinggal kita yang mau menerima Dia sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Kalau kita mau menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat kita pribadi, maka Dia akan menyelamatkan kita, ya. Tinggal respon kita. Demikian yang diajarkan firman Tuhan juga tadi berkata bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan, ya. Kehidupan kita memiliki kasih. Kehidupan kita tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan, justru balasnya dengan suatu yang baik, ya. Firman Tuhan mengatakan kita harus menjaga lidah kita. Kita harus menjaga ucapan-ucapan kita dari ucapan-ucapan yang menipu. Karena menipu itu juga merugikan orang lain, menyakiti orang lain, dan merugikan diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa menikmati kehidupan kita,
ya. Siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kemudian ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Di dalam Galatia sana dikatakan bahwa selama masih ada kesempatan, lakukanlah hal yang baik untuk semua orang. Apalagi untuk sesama kita, saudara-saudara kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sana kita melihat suatu konsep dari Tuhan. Jadi saksi mulai dari Yerusalem, ya. Kemudian ke seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Kita mau melihat konsep ini juga dalam berbuat baik, dikatakan ayat 11, dan melakukan yang baik. Ya, kita boleh mulai melakukan kepada saudara-saudara seiman kita dulu. Orang yang dekat dengan kita dulu, mulai dari Yerusalem dikatakan. Dan di seluruh Yudea. Kemudian baru orang-orang yang agak jauh atau tetangga kita, kota kita, dan bahkan sampai ke ujung bumi. Ya, kita melihat konsep dari Tuhan, ya, mulai dari yang dekat dulu, baru terus. Dan di sana juga dikatakan di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berarti bukan hanya kita selesaikan dulu yang di dekat kita, semua yang di dekat kita dulu, baru mulai menjauh. Tidak, ya, di sini dan berarti bisa kita lakukan secara bersamaan. Di saat kita memberkati saudara-saudara kita yang dekat dengan kita, kita juga bisa sekaligus memberkati yang mulai tetangga-tetangga kita dan seterusnya sampai ke mana saja, ya. Jadi tidak dibatasi harus di sini dulu baru yang jauh, harus yang dekat dulu baru yang jauh. Tidak. Sini berkata dan, jadi bisa sambil memberkati yang di dekat, sambil juga memberkati yang di jauh, ya. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita bisa mengerti bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, ya. Bagaimana praktek, bisa nggak kita praktekkan? Memang kalau kita lihat, ya, beberapa hal yang telah kita pelajari tadi kelihatannya susah untuk kita lakukan, ya. Secara manusia kita bahkan tidak mungkin, ya, suatu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Sesuatu caci maki, kita dicaci maki, kita balas dengan suatu kebaikan. Berkata-kata dengan baik, ya. Dia caci maki saya, tetapi saya membalasnya dengan kata-kata yang baik. Ya, itu suatu yang susah. Tetapi melalui firman Tuhan ini kita tahu bahwa kita tidak bisa, memang secara manusia kita tidak bisa, tetapi kita tahu bahwa kita sebagai orang yang percaya ada Roh Kudus yang memampukan kita. Secara manusia kita tidak akan bisa, tetapi kita tahu bahwa Tuhan telah mengutus Roh Kudus dalam kehidupan kita agar kita bisa mengerti firman Tuhan, agar kita bisa melakukan firman Tuhan ini. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami ucap syukur pada saat ini karena Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu. Engkau telah mengajarkan kami bagaimana kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya padamu, sebagai orang-orang yang benar di hadapan-Mu, ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau mampukan kami untuk melakukan hal-hal ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami lebih lanjut dan memberikan kami kekuatan sehingga kami boleh mempraktekkan
apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, tadakan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Roh Kudus, mulai dari siang hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.